Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu Guru, pada hari ini kita bisa bertemu lagi yang seharusnya kita sudah agendakan sebenarnya Guru untuk materi display ini kita akan adakan secara luring. Cuman karena waktu yang mendesak jadi dari tim POP Pusat sudah tiba di Lombok untuk mengadakan monitoring sehingga program kita harus selesai seperti itu. Jadi batas akhir tanggal 11 semua kegiatan sudah dilaksanakan. Sehingga mudah-mudahan ada kesempatan di lain waktu nanti kita akan melaksanakan secara luring seperti itu. Dan hari ini kita akan mengadakan seperti biasa melalui daring untuk materi display kelas. Baik, kepada Bapak Ibu Guru kami persilakan untuk mempersiapkan peralatan seperti itu Guru, karena nanti kita akan ada praktik membuat display. Bapak Ibu Guru bisa mempersiapkan satu kertas HPS seperti itu, gunting, kemudian kalau ada kertas spidol atau pensil warna-warni seperti itu. Dan materi kali ini akan disampaikan kembali oleh Guru Ayu. Beliau sudah bersama kita pada siang hari ini. Kepada Guru Ayu kami persilakan. Terima kasih Guru Saiful Fahmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi ya Bapak Ibu Guru hebat semuanya. Enggak terasa ini sudah memasuki materi yang terakhir, insya Allah terkait tentang display kelas ini. Kedepannya nanti kita akan mungkin kalau kemarin kita kunjungan ke sekolah juga beberapa sudah ada display kelasnya, alhamdulillah begitu ya. Nah nanti kita akan coba untuk kira-kira nih apalagi mau memasuki tahun ajaran baru, nah apa yang bisa kita kreasikan di kelas ajar kita untuk menyambut siswa-siswi kita nantinya supaya lebih, apalagi di tahun yang baru kayak gitu ya, nanti kita akan memasuki tahun 2022 seperti itu supaya lebih kelasnya menjadi lebih menyenangkan lagi. Baik Bapak Ibu Guru hebat semuanya, saya izin langsung share screen aja ya. Oke, mohon maaf tadi agak ini sinyalnya kayaknya agak hilang. Nah, baik. Bapak Ibu kalau dengar kata display atau pernah mendengar kata display sebelumnya enggak? Untuk Bapak Ibu Guru hebat semuanya. Kita ngobrol-ngobrol dulu nih di awal. Guru Erna mungkin yang muncul di layar saya nih baru Guru Erna gitu ya. Jadi kena. Guru Taufik, mungkin Guru Maliagus Astuti, Guru Bayi Eliani, ini banyak sekali yang sudah bergabung. Nah, sebelumnya sudah mengenal display kelas atau mungkin bisa cerita-cerita dulu kita nih di kelasnya ada apa aja sih displaynya. Monggo Guru Erna sudah open mic. Boleh. Ditutup lagi. Baik. Kalau dengar kata display mungkin ini ya pajangan seperti itu. Nah, tetapi seperti kalau toko-toko nih biasanya ibu-ibu kan banyak tuh baju-baju yang dipajang dengan ada yang digantung, ada yang bentuknya kemudian ada yang di manekin-manekin. Nah, itu adalah bentuk mendisplay juga kayak gitu ya, mendisplay barang-barang. Nah, kalau konteksnya di kelas itu seperti apa? Nah, nanti kita akan bahas itu.
Nah, kalau melihat dua perbandingan kelas ini, Bapak Ibu, coba ada mungkin yang mau berpendapat atau mau bercerita, mana yang lebih kecenderungannya lebih tertarik atau lebih nyaman di kelas yang mana, lebih asyik di kelas yang mana kira-kira, di gambar yang pertama atau di gambar yang kedua. Siapa yang mau berpendapat? Yang mau berpendapat boleh langsung dibuka mikrofonnya ya. Oke, silakan dari Pak SD 1 Taufik, mungkin ada yang Lampung. mau disampaikan dari simulasi kedua gambar ini. Biasanya Pak Ufik yang paling senior yang harus memulai ini biar teman-teman bisa ikut. Wih, memang beliau di motivator, inspirator. Ya, Guru Taufik mungkin boleh. Atau guru yang lain juga nggak apa-apa. Masih ke-mute Pak Taufik, mohon maaf. Ya, masih pas. Nah, Oke. sila Guru. Ya. Dari kedua gambar yang telah terlihat, kedua gambar ini adalah mempunyai nilai positif bagi anak-anak. Gambar pertama agak kosong displaynya atau tidak ada pemajangan. Ini kelihatannya bagus dan indah. Jadi konsentrasi dalam proses KBM mungkin lebih memacu. Sedangkan di gambar kedua terlalu ribet terus indah. Anak-anak saat sedang perkembangan bermain melihat gambar. Tidak konten menurut saya. Itulah. Boleh keduanya ini bagus. Ada plus minusnya gitu ya Guru ya. Untuk Ada menambah plus wawasan dan pengetahuan siswa. Betul. Oke, terima kasih Guru Taufik. Ada plus minusnya. Yang pertama mungkin akan lebih fokus karena tidak ada gambar-gambar, gitu ya. Yang kedua plusnya itu adalah karena banyak informasi, anak-anak bisa belajar dari tidak hanya dari guru, tetapi dari dinding-dinding juga, gitu ya. Ya. Oke, terima kasih Guru Taufik. Dan di gambar kedua ini anak akan belajar sambil bermain, melihat. Betul. Iya, jadi di kelasnya bisa banyak media pembelajaran yang bisa dipakai gitu ya. Iya. Oke, terima kasih Guru Taufik. Mungkin dari guru yang lain juga boleh ada pendapat yang berbeda mungkin atau sama. Yuk, ada pendapat lain atau sama nih sama Pak Taufik? Ya, Guru. Iya, sila Guru. Kalau menurut saya gambar pertama itu memang sudah bagus karena tidak ada gambar-gambar, jadi anak konsentrasi seperti katanya Pak Guru Taufik tadi. Tapi kayaknya lain-lain kelas itu, misalnya kelas tinggi baru dia cocok di gambar 1. Tapi kalau di gambar kedua dia akan lebih cocoknya di kelas rendah, misalnya kelas 1, 2, 3. Anak-anak dia akan senang sekali belajar dengan ruangan yang punya warna-warni seperti itu. Jadinya materi-materi akan disampaikan melalui tembok atau gambar yang sudah ada tertera, seperti contoh di gambar nomor 2. Kayaknya seru kalau di kelas 1 ruangannya seperti itu. Seru ya, full color gitu, banyak terus tertata gitu ya, walaupun banyak barangnya tapi tertata. Oke, terima kasih Guru Erna untuk tambahannya. Terima kasih. Berarti tergantung dari jenjangnya juga gitu ya, tergantung dari masa perkembangannya seperti apa. Nah, itu nanti kita akan bahas apakah bagaimana sih cara mengelola kelas kita. Kalau dari kemarin kita sudah belajar terkait tentang manajemen kelas, ya, baik itu manajemen kelas supaya sehat di masa pandemi, manajemen kelas yang kolaboratif seperti itu. Nah, sekarang kita juga akan banyak membahas tentang manajemen kelas kita secara fisiknya.
bagaimana mengatur ruang kelas kita, tempat duduk, kemudian dinding-dindingnya, lantainya, mungkin ya. Itu seperti apa sih supaya lebih menjadi ruang kelas, ruang belajar yang nyaman dan menyenangkan untuk anak. Nah, Bapak Ibu, kelas itu sendiri kita mungkin sama-sama sepakat bisa menjadi pusat tempat belajar bagi anak. Walaupun sekarang yang kita pahami bahwa setiap tempat itu bisa menjadi ruang kelas kayak gitu ya, tidak hanya terfokus di ruang kelas, ruang tempat belajar saja, tetapi yang menjadi kelas tetap menjadi pusatnya, tempat anak-anak nanti duduk bersama, melakukan diskusi, selain melakukan pembelajaran mungkin di luar kelas, outing kelas kayak gitu ya, memanfaatkan lingkungan sekolah sebagai tempat belajar mereka. Nah, saking pentingnya ruang kelas ini, tentu kita perlu untuk merancangnya, perlu untuk mengelolanya supaya bisa menjadi tempat yang tadi yang nyaman, yang aman kayak gitu ya, yang menyenangkan sehingga pembelajaran itu bisa terselenggara dengan efektif dan efisien. Nah, tadi kan ada yang kelas pertama itu lebih memacu anak-anak untuk konsentrasi kayak gitu ya. Di kelas kedua banyak tempelan, mungkin saja anak-anak cenderung akan bermain. Nah, bagaimana sih caranya kita supaya tetap ada informasi-informasi di dinding-dinding, tapi tetap anak bisa kondusif dalam belajar. Nah, itu perlu untuk kita kemudian menyesuaikan tata letak, bagaimana kita meletakkan display-display itu. Tentu disesuaikan dengan jenjang itu tadi, disesuaikan dengan luas kelas kita, kayak gitu ya. Nah, sering ada yang mengalami 3 gambar ini di kelasnya masing-masing. Ini yang paling saya sendiri selalu pernah mengalami kayak gitu ya. Mungkin di pembelajaran mengantuk atau pusing dengan materi kayak gitu ya. Terlihat nyimak tapi nggak tahu nih pikirannya kemana, mungkin seperti itu ya. Karena itulah pentingnya kita menghidupkan lingkungan belajar kayak gitu. Lingkungan belajar yang di sini ada teori mengatakan bahwa lingkungan belajar yang dirancang dengan seni dan dirancang dengan cermat itu dapat menunjang 25% kualitas pembelajaran. Jadi, kalau kita sudah mampu untuk memanage kelas kita secara fisik dan non-fisik, nah itu artinya 25% dari pembelajaran itu sudah bisa tercapai. Karena apa? Kita sudah mengatur lingkungan belajar kita yang kondusif, yang tepat, yang nyaman kayak gitu untuk proses belajar mengajar itu tadi. Sehingga materi tentunya akan lebih mudah untuk diserap oleh anak. Kalau kita kembali ke teori tentang otak, Triune Brain Theory ya, teori 3 belahan otak. Nah, itu ada namanya otak sistem limbik yang perlu untuk kita manjakan terlebih dahulu. Kayak gitu. Kita di Triune Brain Theory itu ada 3 belahan otak. Yang pertama namanya itu adalah otak reptil. Ini otak reptil seperti namanya ya. Kalau otak reptil itu kita diaktifkannya itu dengan apa? Dengan ketika kita berada di kondisi yang mendesak, dengan kita di kondisi yang terjepit kayak gitu, biasanya yang muncul adalah apa? Tindakan kita. Biasanya kalau misalkan kita dikejar sama anjing, pasti pilihannya adalah pasti kita lari. Kayak gitu ya. Tanpa kita pernah latihan lari pun, lari cepat, nah itu bisa kita menghindari bahaya itu dengan berlari kencang kayak gitu. Itu karena kita berada di kondisi yang terhimpit, yang mendesak. Itu mengaktifkan otak reptil kita untuk kita bisa bertahan kayak gitu. Nah, begitu juga ketika proses belajar, misalkan terdesak, sistem SKS jadinya. Mungkin ketika malam kita mau ujian, besok mau ujian, malamnya belajar,
kencang tuh sistem SKS, bisa aja masuk di malam itu, tapi pagi harinya udah lupa semua pelajaran. Karena apa yang diaktifkan itu adalah otak reptilnya. Nah, yang perlu kita aktifkan itu adalah sistem limbik. Sistem limbik itu yang mengantarkan materi atau informasi menuju ke neokorteks. Neokorteks itu adalah tempat berpikir kritis, tempat kemudian kalau ada permasalahan bisa memanggil informasi-informasi yang sudah diserap sebelumnya supaya menghasilkan solusi. Nah, kayak gitu. Nah, makanya perlu untuk yang diaktifkan itu adalah dari sistem limbiknya. Nah, sistem limbiknya ini sangat berpengaruh terhadap emosi. Nah, makanya perlu di pembelajaran itu kita yang kita sentuh terlebih dahulu itu adalah emosinya, buat mereka bahagia, buat mereka senang, manjakan indera mereka, penglihatan, penciuman, indera perabanya, dengan cara apa? Yaitu tadi merancang lingkungan belajar kita kayak gitu. Dengan hal itu mereka bahagia, mereka nyaman di kelas sehingga proses penyerapan informasinya itu juga bisa lebih cepat kayak gitu. Itu fungsinya kalau menurut teori otak kayak gitu, karena kita mengajar anak-anak yang kemudian memanfaatkan otak mereka dalam belajar. Makanya kita perlu untuk memanfaatkan apa sih yang kemudian dibutuhkan oleh otak manusia supaya lebih cepat dalam menyerap informasi kayak gitu. Nah, display kelas itu sendiri, benar tadi Bapak Ibu ya, sudah di awal sudah bisa menangkap nih kalau display kelas itu adalah pajangan di kelas, kalau tadi kata Pak Taufik gitu ya. Nah, display kelas itu bisa berupa segala benda yang secara visual dapat terlihat dan dirasakan oleh panca indera, serta dapat memberikan stimulasi positif terhadap emosi siswa. Nah, yang tadi ya, karena kita mengajar manusia seperti itu, anak-anak yang punya otak, yang punya emosi. Nah, itu makanya perlu untuk kita mengaktifkan otaknya itu melalui emosinya supaya lebih kemudian tadi ya informasinya itu lebih cepat dalam terserapnya, kemudian ketika ada permasalahan informasi-informasi itu dapat dipanggil kembali sehingga memperoleh solusi. Itulah yang kemudian kita sebut cakap dalam literasi itu tadi. Kemudian display itu bisa juga difahami sebagai sarana yang memanfaatkan untuk penempatan gambar, ya, gambar, bisa poster, objek kecil atau material belajar lainnya. Jadi tidak hanya bentuknya itu pajangan-pajangan yang untuk menghias kelas, tidak, tetapi bisa dimanfaatkan untuk material belajar. Jadi ada materi-materi pembelajaran atau media-media pembelajaran yang bisa kemudian mendukung proses pembelajaran di kelas yang didisplay kayak gitu. Bagaimana pemilihannya? Nah, nanti kita akan coba rancang di kegiatan pembuatan atau perencanaan display kelas. Nah, ini adalah beberapa manfaat, kemudian ruang belajar. Yang pertama, mendorong hubungan positif antara siswa dan materi pokok. Perlu untuk kita memperkenalkan anak-anak didik kita, siswa-siswi kita di awal apa aja yang akan mereka pelajari ke depannya. Sehingga mereka paham kayak gitu selama 1 semester ini, ini gambaran dari materi yang akan saya pelajari, sehingga dari awal jadi untuk membuat display kelas ini perlu untuk kita rencanakan di awal kayak gitu. Di awal mana sih kemungkinan materi-materi yang sulit atau materi-materi yang butuh dihafalkan lama, materi-materi yang kemudian sifatnya padat seperti itu, dan butuh waktu nih kalau misalkan disampaikan secara klasikal atau secara seperti konvensional kayak gitu. Nah, butuh waktu tambahan
Nah, bisa disampaikan jauh lebih awal dengan teknik di display. Gitu. Ini materi matematika nih, rumus-rumusnya perlu dihafal anak-anak nih, perlu dikenalkan dari awal. Nah, itu bisa direncanakan di awal semester untuk di display lebih awal. Kayak gitu. Kemudian yang kedua, merangsang aktivitas dan keingintahuan peserta didik. Tentu dengan melihat display ruang belajarnya yang mungkin sudah ada display di sana. Jadi ada rasa penasaran, wah ini apa maksudnya? Oh, kalau gambar ini nanti akan bahas tentang apa ya. Nah, itu bisa merancang keingintahuan mereka. Kemudian ketiga, meningkatkan harga diri, keyakinan, dan nilai diri siswa. Ini karena mereka misalkan membuat displaynya itu adalah display yang ditampilkan itu adalah hasil karya mereka. Nah, mereka jadi lebih percaya diri. Oh, saya ternyata mampu untuk membuat karya, saya bisa membuat karya yang kemudian bisa dilihat oleh orang lain, kayak gitu. Dan yang terakhir, menjadikan ruang kelas menjadi tempat yang nyaman tentunya ya. Dengan kita merancang, mendesain, kemudian memanage kelas kita bisa menjadi kelas yang nyaman, yang menyenangkan untuk mereka sebagai tempat belajar. Nah, ini yang penting nih. Kemudian gimana sih kita mengatur kelas supaya displaynya efektif kayak gitu ya. Tadi supaya tidak mengganggu ketika proses belajar mengajar. Misalkan guru menjelaskan, tidak ada yang kemudian terdistrak oleh dinding-dindingnya kayak gitu ya. Nah, ini menurut Caroline dan Edman ada 4 nih kuncinya untuk guru-guru bisa mengatur ruang kelasnya. Yang pertama, jadikanlah wilayah sirkulasi dan mobilitas siswa tinggi dan bebas dari kemacetan. Kayak gitu. Jadi apalagi dengan kondisi pandemi yang sekarang ya, tetap harus ada kemudian bagaimana mengatur keluar masuk anak supaya mobilitasnya tetap terjaga, mereka tidak untuk maju misalkan mau ada presentasi atau kerja kelompok kayak gitu mudah untuk mobilitasnya, tidak harus nunggu temennya dulu, ayo keluar baru dia bisa keluar dari tempat duduknya gitu. Nah, itu perlu untuk diatur. Yang kedua, pastikan setiap siswa mudah dipantau oleh guru. Jadi jangan sampai ada siswa yang tidak terlihat atau ada siswa yang tidak bisa melihat ke papan tulis ataupun tidak bisa melihat gurunya gitu. Jadi usahakan anak-anak kita seluruhnya itu bisa kita pantau, bisa kita kondisikan dari jarak yang bisa terlihat oleh guru kayak gitu. Dan mereka juga bisa melihat gurunya dari jarak tersebut. Yang ketiga, menjaga agar instrumen pengajaran yang sering digunakan dan perlengkapan siswa mudah diakses. Ya, mudah diakses. Jadi, misalkan nih, siswa kelas 1 atau kelas 2 yang mungkin badannya kan masih kecil-kecil ya. Nah, kita ingin ada misalkan sumber belajarnya, bukunya kayak gitu ya, yang dipakai setiap hari, yang akan mereka gunakan, atau alat peraga yang bisa mereka pakai kayak gitu. Tidak kemudian diletakkan di misalkan mejanya yang meja tinggi kayak gitu sehingga mereka susah untuk mengakses. Nah, disesuaikan dengan tingginya mereka, yang mudah diakses seperti apa, yang tidak boleh diakses ditaruh di mana, yang mereka harus ambil sendiri ditaruh di mana kayak gitu. Jadi di manage juga untuk sarana prasarananya. Dan yang terakhir, pastikan bahwa para siswa dapat dengan mudah melihat presentasi dan tampilan seisi kelas. Jadi visibilitasnya ya mereka tidak terhalangi kayak gitu. Tempat duduk juga penting. Misalkan ada yang seperti saya misalkan ya yang butuh yang penglihatannya terganggu
tapi belum pas untuk pakai kacamata. Nah, itu makanya perlu kita tahu dulu nih kondisi siswa-siswi kita sehingga bisa menempatkan siswa kita di tempat duduk yang tepat kayak gitu. Kemudian yang tadi lagi tinggi badannya, ya mungkin yang lebih tinggi bisa duduk di bagian belakang supaya tidak menghalangi siswa yang lainnya melihat ke papan tulis atau ke gurunya atau ke teman-temannya yang presentasi kayak gitu. Jadi perlu untuk di manage seperti itu. Nah, yang tempat yang bisa di-display itu jadi bukan hanya di dinding saja, tetapi di langit-langit kelas juga bisa. Tergantung dari nanti tema yang mau diangkat apa, kemudian jenjang kelasnya, atau tergantung dari tema pembelajarannya apa saja, apakah nyambung kayak gitu, bisa tema kelas, tema pembelajaran, jenjang, itu perlu untuk disesuaikan. Nah, yang pertama pengaturan display pada ruang dinding dan langit-langit. Ini bisa ruang dinding dan papan buletin menyediakan tempat untuk memfasilitasi dalam penampilan atau ruang display. Jadi bisa saja kita menempatkan papan display atau buletin tempat menempel. Jadi khusus kayak gitu ya, tidak semua dinding, misalkan di bagian belakangnya saja supaya tadi tidak terganggu. Nah, boleh tuh disediakan papan displaynya di belakang. Kemudian dari hasil karya siswa atau hasil belajarnya bisa berupa mungkin nanti membuat peraturan kelas kayak gitu ya, kemudian di display atau cita-cita kayak gitu, kita bahas tentang apa sih cita-cita mereka. Nah, hasil karyanya itu ditempel di papan display. Atau misalkan temanya itu adalah luar angkasa kelasnya, nah itu bisa di langit-langit, bisa nempel bintang atau bisa menggantung apa namanya planet-planet kayak gitu, sehingga terbentuk suasana di kelas itu seperti luar angkasa kayak gitu. Kemudian bisa juga kita memajang portofolio siswa. Nah, ini pasti banyak juga nih Bapak Ibu yang sudah menerapkan ini. Dibuat dalam satu map, kemudian dipajang di bagian samping dinding kelas atau di belakang juga boleh. Nah, ini dari hasil belajar siswa yang sudah mereka lakukan. Nah, bisa juga di lantai. Nah, di lantai saya sering pakai lantai karena pembelajaran matematika. Biasanya saya di lantai itu untuk pembelajaran garis bilangan, itu saya pakai lantai. Jadi beberapa di bagian belakang itu biasanya saya manfaatkan untuk garis bilangan. Jadi nanti kalau pembelajaran matematika mereka bisa main di sana, atau yang dengan display yang sama kita juga bisa untuk literasi. Misalkan ada apa namanya, kita buat seperti garis saja, nanti tinggal ditambah rantai kayak gitu, dahan. Nah, nanti setiap dahan yang mereka lewati nanti ada barang-barang misalkan gitu ya, bisa ballpoint, bisa pensil atau apapun itu, dan ketika mereka dapat bahan itu mereka menceritakan kira-kira mendeskripsikanlah tentang benda yang mereka dapatkan. Nah, itu juga bisa menjadi display kelas di lantai, bisa juga menjadi media pembelajaran bagi siswa. Nah, sekarang kita akan coba Bapak Ibu. Tadi kan kita sudah memahami nih bagaimana cara supaya displaynya itu efektif, ruang kelasnya bisa nyaman, kayak gitu, bisa menyenangkan. Nah,
kira-kira nih Bapak Ibu, kalau di kelas Bapak Ibu ada 10 meja, kemudian ada 20 kursi. Nah, kira-kira bagaimana Bapak Ibu akan mengatur kelasnya ini supaya tetap nyaman, juga menyenangkan. Jadi displaynya itu akan dipajang di mana, kemudian tata letak bangkunya, bangku mejanya itu seperti apa supaya pembelajarannya efektif. Nah, silakan boleh membuka. Tadi sudah menyiapkan ini kan ya, menyiapkan kertas HVS dan pensil warna-warni mungkin. Nah, itu boleh sekarang digambar Bapak Ibu. Bapak Ibu gambar ruangan kelasnya yang menata 10 meja, 20 kursi, kemudian rencanakan tempat menempel display kelasnya itu mau di mana saja. Apakah di dinding, apakah di lantai, apakah di langit-langit, kayak gitu. Silakan Bapak Ibu, boleh nanti kalau sudah selesai tunjukkan di kamera, baik kamera laptopnya, kamera HP-nya, seperti itu. Siap Bapak Ibu? Mana nih suaranya? Ups. Yuk, silakan yuk. Sekarang waktunya kita untuk menggambar-gambar. Silakan disiapkan kertas HVS, ballpoint, atau spidol warna-warninya, dan gambarkan rancangan pengaturan ruang kelasnya jika di kelas tersebut ada 10 meja dan 20 kursi. Jadi ada 20 orang nih siswanya. Diatur tempat duduknya dan diatur juga untuk pemasangan atau penempelan pemajangan display kelasnya. Monggo silahkan Bapak Ibu. Jika sudah selesai nanti langsung disampaikan kayak gitu ya. Sudah selesai. Sudah ada kertasnya semua? Mungkin bisa ditunjukkan dulu. Sudah disiapkan kertas dan alat-alat tulisnya? Bisa tunjukkan di kamera seperti itu? Oke, Guru Erna sudah ada. Oke, silahkan Guru digambar nggih. Digambar di sini kelasnya akan dibuat seperti apa. Ada adiknya. Digambar ruang kelasnya kira-kira kalau ada kondisinya seperti itu, tempat duduknya, pengaturan tempat duduknya akan seperti apa, tempat displaynya di mana, kayak gitu ya. Yuk, silakan mulai menggambar. Maaf Guru, ini Nggih. keribut anak-anak kecil ini. Apa perintahnya ini? Silakan gambar, Guru, gambar pengaturan ruang kelasnya sama dindingnya. Nah, kira-kira kalau ada 10 meja dan 20 kursi, kelasnya itu mau ditata seperti apa tempat duduk anak-anaknya. Kemudian kira-kira displaynya itu akan dipajang di mana? Apakah di dinding kiri kanan atau belakang Saya ini atau tidak bisa depan? menggambar. Saya bisa. Saya bisa juga. Atau di lantai atau di langit-langit. Nah, silakan Guru direncanakan melalui bentuknya gambar. Monggo.
Izin Guru Ayu. Oke, Guru. Eh, perlu di absen dulu teman-teman ini. Ya, apakah dia ngintip-ngintip? Ya nih, mana nih suaranya Bapak Ibu? Perlu dihidupkan dulu nih kayaknya videonya ya. Halo, Assalamualaikum. Saya Nah, hadir. oh, Guru Yuliana hadir. Sudah menyiapkan ininya, Guru? Sudah mulai menggambar? Sudah dong. Asik. Tunas, turun gambar Pak Upik. Wih, keren. Nah, displaynya kira-kira di mana tuh, Guru Yuliana? Mau tempel di mana? Oke, belum selesai. Siap. Guru Mumina dari SDN Kentawang sudah mulai menggambar, Guru? Ya, ya. Mana nih gambarnya, guru semuanya sudah mulai atau ada kesulitan? Boleh ditanyakan, Gi, kalau misalkan ada yang belum difahami dengan instruksi tugasnya. Kasih door prize. Boleh. Nanti kalau ada yang ini ya, bantu untuk seleksi nanti guru, mana yang gambarnya atau perencanaannya sudah mendekati atau sudah sangat sesuai nih dengan ala SGI nanti akan kita tampilkan. Jadi kita kasih waktu observasi. Boleh. Ayo guru, semangat. Nggak soal ya?
Mohon maaf guru, suaranya tidak ada. Astagfirullah, maaf ya guru, ternyata belum diaktifkan mikrofonnya. Ya, jadi untuk instruksinya, tugasnya itu adalah membuat gambar perencanaan pengaturan kelasnya guru. Jadi dengan misalkan nih kelas di kelasnya Bapak Ibu punya 10 meja, ada 20 kursi. Nah, mau mengatur tempat duduk untuk anak-anak itu seperti apa? Gitu. Kemudian nanti displaynya itu akan ditempel di mana saja. Apakah di samping kiri, kanan, depan, atau belakang, ataukah di belakang saja, ataukah di samping kiri kanan saja, atau di depan saja, atau mau ada yang di lantai, atau ada yang di langit-langit. Nah, itu silahkan dirancang dengan dibuat gambarnya. Seperti itu. Kalau sudah, boleh ditunjukkan di kamera. Wah, nih saya izin stop share dulu ya, supaya terlihat gambarnya. Nih, ada dari guru Yuliana. Sudah, ada pojok bacanya, ada jadwal pelajaran, ada papan, kalender pendidikan, ada hasil karya. Displaynya berarti ini di belakang ya. Display untuk ini, posternya juga di belakang. Oke, pengaturan tempat duduknya. Oke, ada yang 6 di tengah, samping kiri kanan ada 22. Oke, nanti kita minta di penjelasannya guru ceritanya kenapa milih seperti ini. Oke, kita tunggu teman-teman yang lain dulu. Mantap. Yang lain bisa guru kalau sudah boleh dinyalakan videonya, kameranya ditunjukkan seperti guru Yuliana tadi. Boleh guru sama-sama ditunjukkan hasil gambarnya. Ini biar kita bisa lihat nih karya dari guru-guru. Oke, ini dari guru Ernawati. Lebih ke samping kanan dikit guru, kurang terlihat. Gambarnya digeser sedikit ke kanannya guru. Oke, dan agak ke belakang. Terlalu besar, guru. Oke, digeser lagi guru. Oke. Displaynya rencananya di sebelah mana guru? Oh ya, belum. Oke. Kita udah naik. Wah, nih, maunya nih. Mbak Guru Bayi Eliani. Mana cara ngepinnya ya? Coba ditunjukkan lagi Guru Eliani. Oke. Nah. Oh, displaynya di samping-samping ya. Oh, di depan ya ini Guru ya? Ada yang di depan, di samping. Oke. Nanti ini
Siap, terima kasih guru. Nanti mohon untuk kesediaannya bercerita ya. Guru lalu Salehudin juga sudah nih. Oke, wah, bentuknya V. Marketing beri guru. Oke, ada yang bilang kayak MLM guru, itu namanya V ya, bentuknya V. Ya, itu kreatif masing-masing itu Bu. Kreatif. Ya. Betul. Itu rencananya displaynya di mana guru? Stres mikalah di Mayurua. Guru lalu Salehudin itu kira-kira displaynya di sebelah mana guru? Stres itu Bu. Ayo Pak Salehudin. Bunyi maunya. Pokok sama Ya. Bu. Rencananya displaynya di sebelah mana guru? Tadi udah nih penataan tempat duduknya udah bagus tuh, udah model ini. Dan displaynya kira-kira mau di mana guru? Ya, gimana? Displaynya kira-kira rencana mau dipajangnya di ruang kelasnya itu di sebelah mana saja, di dindingnya, di samping kiri, kanan, belakang, depan kah? Atau bagaimana guru? Jadi begini, kenapa alasan saya mau mengatur kelas seperti ini. Jadi kan di kelas itu siswa kita kan rata-rata besarnya. Nah, kita taruh yang paling besar di belakang, yang paling kecil di depan, sehingga ketika anak itu bisa melihat dari belakang itu lebih jelas. Gitu. Iya. Lebih jelas gitu ya, betul. Tidak terhalang gitu ya sama Tidak terhalang. teman-temannya yang Semakin lain. ya semakin ke bawah, semakin belakang semakin melebar. Jadi yang di belakang tidak terhalang dia ketika dia berapa. Oke, itu betul. Nah, displaynya rencananya di sebelah mana guru, display kelasnya? Lalu Salehudin itu agen MLM dia. Ada saja. Ya di samping lah kayaknya, biar lebih jelas lagi ya. Nah, oke. Kalau di belakang kan agak susah untuk menengoknya. Kalau di samping cepat tentunya. Oke, nah boleh dikasih keterangan di gambarnya ya guru ya, boleh di samping kiri kanan, berarti nanti ada display apa aja kira-kira. Terima kasih Guru lalu Salehudin dari SDN 1 Mangkung. Nah tadi juga sudah ada guru, boleh ditunjukkan bareng-bareng guru di layarnya mungkin. Nih Guru Idham juga udah nih. Tuh, oke. Oh, ini model U kita lihat. Oke, displaynya di samping-samping. Dan penataan kelasnya di depan belakang juga sudah ada meja gurunya. Oke, terima kasih Guru Idham dari SDN Kentawang. Dan bani pagi tak buta kan. Wah, Masya Allah. Banyak Kalau ya. yang itu Bu, display kelasnya ditaruh di jidat yang di dinding ya. Oke, kita dengar cerita dulu nih masing-masing dari guru-guru yang sudah tadi buat ininya ya. Tadi dari yang pertama itu dari Guru Yuliana Utari nih. Tadi yang pertama. Oke, boleh Guru Yuliana, boleh diceritakan kenapa displaynya penataan kelasnya seperti itu yang dipilih. Monggo Guru. Bentar. Nah.
Ya. Oke. Kemudian yang kedua mungkin supaya lingkungan belajar kita lebih kondusif seperti itu. Dan suasana kelas juga lebih variatif. Itu saja guru, mungkin terima kasih. Oke, terima kasih Guru Yuliana. Kasih tepuk tangan dulu untuk Guru Yuliana Utari. Gambarnya, perencanaannya luar biasa. Sudah rigid ya, Papa tulis di mana, kalender pembelajaran, kalender pendidikan di mana, jadwal di mana, gitu. Oke, selanjutnya tadi ada Guru Ernawati juga udah tadi. Guru Erna, boleh menceritakan? Masih ke mute Guru, mohon maaf. Mikrofonnya. Oke. Ini modelnya, ini di depan kayak apa ya? Kayak M dia. Oh. Bangkunya. Ya, nanti di Tempat sini ada, duduknya. sini ada. Displaynya di ini. Ini meja, di sini displaynya. Boleh diangkat Guru sedikit gambarnya. Nah. Oke. Ini ya, ini displaynya. Di sini ada nanti gambar. Jauhan sedikit Bu Er, dikondisikan lokasi. 3 di sini di samping timur. Ada gambar lambang Pancasila. Nanti ini rencana ya. Baru di sini apa ini? Itu tulisan untuk membaca. Oke. Untuk kelas berapa Bu Er? Kelas 1. Oke. Ya, ini untuk baca-baca. Ini ada penjumlahan. Oke, pengenalan angka dan penjumlahan. Ya, terus sebelah barat di situ ada di sini. Di sini tempat menempel anak-anak kalau ada kegiatan karyanya. Ya, karyanya di sini sebelah barat dekat samping. Kalau di belakang ini dia foto-foto pahlawan. Di depan baru ada kalender, papan, ada lemari, itu aja. Ini ada berapa meja nih Guru? Ini mejanya untuk kelas 1. Yang di gambarnya Guru Erna? Ya, di sini ada 10. Oke, kan coba ini diangkat 3. dikit Guru, kurang kelihatan. Oke, terima kasih. Di sini 3, di sini 3, 4. 6. 6 sama 4. Oh gitu. Oh siap. Oke. Nah ini lebih jelas. Oke. Oke siap. 3, 4, 3. Oke. Ada 3 baris berarti ya. Ya. Di tengahnya ada 4. Oke. Kenapa milih tempat duduk seperti itu Guru? Karena ini kan kelas 1. Dia kalau keluar itu suka naik di atas meja karena tidak ada jalan gitu. Akhirnya saya buat seperti ini, dia enak pas keluar. Di sampingnya ada, ini yang satu lagi dia keluar ada. Jadi tidak lewat di ranah temannya gitu. Di bangku atau di dekat meja temannya. Oke, yang duduk samping kiri, samping kanan juga mudah gitu ya. Iya, di tengah juga dia bisa lewat nanti. Enggak bilang geser gitu. Biasanya kan kalau mau keluar geser. Geser. Oke. Displaynya juga sudah mantap nih. Perencanaannya juga sudah ada. Oke, terima kasih Guru Erna. Sukses Guru. Siapa lagi nih yang mau bercerita? Guru Ilham. Tadi sudah menunjukkan gambarnya, tapi belum kita tanya-tanya nih. Guru Ilham boleh Guru? Guru atau Guru? Ini Guru Ilham masih. Ya, saya Bu. Mana nih? Boleh Guru bercerita terkait perencanaannya yang tadi ditunjukkan? Bisa dilihat Bu? Oke, bisa. Nah, bisa diceritakan Guru, kenapa milih
pengaturannya model U seperti itu. Seperti yang disampaikan tadi, kunci guru untuk melakukan pengaturan ruang kelas ya salah satunya seperti ini menurut saya, Bu. Pertama, bebas dari kemacetan. Setiap siswa mudah dipantau ya, kalau kita berdiri di tengah mudah. Terlihat semuanya ya, Pak. Ya, terlihat semuanya. Dari jidat-jidatnya sampai ke kakinya. Oke, displaynya ini mau di seluruh dinding. Iya. Untuk kelas berapa, Pak? Kelas 6. Oke, kelas 6. Kira-kira materi apa yang paling ini Pak di kelas 6 yang butuh untuk di-display dari awal? Semuanya sebenarnya, Bu. Banyak ya. Materinya lumayan tinggi soalnya untuk kelas 6 nih. Iya, seperti itu kurang lebih. Oke, terima kasih guru. Ini pakai akunnya Pak Pale nih. Ya, karena kalau pakai HP tidak terlihat. Nggak terlihat, oke. Terima kasih guru. Ini ada guru mana tadi? Bayi Eliani dari SDN 1 Mangkung. Monggo guru. Masih ke mute guru, mohon maaf. Guru Eliani. Nah. Oke, bisa diceritakan guru. Wah. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Oke, silahkan guru. Di situasi kelas 1. Kalau di kelas saya posisi displaynya di samping sama di depan. Oke. Kalender pendidikannya di samping juga, sama gambar presiden dan wakil presiden. Kenapa ada display gambar huruf abjad sama angka? Karena anak-anak kelas 1 masih belajar mengenal huruf dan angka. Sama gambar buah-buahan. Kenapa milih tempat duduknya seperti itu, Guru? Iya. Guru Eliani. Karena di sini lebih cepat memantau anak-anak. Kalau di samping nggak kelihatan nanti. Biar semuanya jelas. Oke. Kalau misalkan 5 meja langsung seperti itu di ruang kelasnya, muat nggak Guru untuk melebar gitu? Muat. Muat Guru? Muat. Kelasnya besar. Oh, oke. Siap. Berarti kalau untuk karya siswa ada perencanaan nggak Guru? Karya-karya ada siswa? Di belakangnya ada papan, lupa saya tulis. Oke, ada papan display ya di belakang. Ada papan display di belakang. Ya. Tempat menempel. Tempat menempel karya siswa. Karyanya. Oke, mantap lah kalau gitu. Terima kasih Guru Eliani, perwakilan dari SDN 1 Mangkung nih. Luar biasa. Terima kasih banyak guru-guru hebat semuanya sudah berbagi di hari ini. Sudah berbagi nih terkait perencanaan dari displaynya atau penataan ruang kelasnya lebih tepatnya ya. Nanti mohon Guru Eful, Guru Imi bisa bantu untuk memilah dan memilih ya mana kira-kira guru yang paling nanti karyanya itu, perencanaannya itu paling sesuai nih dengan yang akan ditunjukkan berikutnya. Nanti kita umumkan di akhir kira-kira yang dapat hadiah itu siapa ya. Izin untuk share screen. Ayo Salahuddin. Bukan baik dong Pak. Sebentar Bu. Sudah dapat berarti nih namanya. Oke, nah kalau ini ala SGI ya kita omongin, tapi sebenarnya memang
beberapa penataan kelas ini ada banyak ya yang bisa dipilih, ada misalkan lingkaran, ada U tadi, ada V, ada yang modelnya itu tradisional yang biasanya kita pakai sehari-hari. Sebenarnya semua desain rancangan tadi itu sudah bagus, sudah benar semua. Karena apa? Karena sesuai dengan misalkan tadi ya kelas saya luas, jadi bisa bentuknya itu landscape. Nah, tapi ada juga yang kelasnya itu memanjang, jadi portrait kayak gitu, lebih ke belakang dan lain sebagainya. Nah, itu memang disesuaikan dengan luas kelas kayak gitu ya. Kemudian tadi displaynya juga disesuaikan dengan kebutuhan anak-anak yang masih kelas 1, mengenal huruf, mengenal angka, di displaynya tentang huruf, tentang angka, dan tidak lupa hasil karyanya mereka juga. Nah, ini adalah beberapa bentuk penataan kelas. Kalau misalkan tadi kasusnya adalah ada 10 meja, ada 20 kursi, kayak gitu. Nah, bisa dengan model yang pertama, tengahnya kosong, karena mungkin nanti di tengahnya ini bisa dimanfaatkan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan-kegiatan kayak misalkan mau tadi kalau saya ada materi garis bilangan, nah mau pakai yang bagian tengahnya ini untuk permainan garis bilangan. Jadi ada displaynya di lantai kayak gitu. Atau mungkin bisa seperti gambar yang kedua. Nah, nanti tempat duduk gurunya juga disesuaikan. Nanti ada displaynya di sebelah mana, di sebelah mana. Bisa juga yang seperti ini tadi kayaknya ada Bu Erna ya, itu tempat duduknya kurang lebih seperti ini, ya. Tetapi beliau 3 di sini 4, gitu ya. Karena mungkin luas kelasnya memungkinkan untuk memanjang di sebelah sini, kayak gitu. Nah, ada juga yang tadi modelnya kayak guru lalu Salehudin ya. Kalau nggak salah ya. Nah, tadi modelnya dengan tapi dengan modelnya di sini memanjang kayak gitu ya. Mejanya memanjang, tidak berhadapan tetapi memanjang. Nah, lebih tepatnya yang kayak gini. Nah, kalau guru tadi ada juga yang modelnya, nah ini kalau tadi guru Bayi Eliani, nah tadi kurang lebih seperti ini, tetapi tidak dua ini langsung 5 orang di sini. Nah, ini beberapa yang bisa kemudian, nah ini model V, bukan V, tetap U. Oh, yang ini yang guru lalu tadi. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan dengan per kelompok-kelompok kayak gitu ya. Satu kelompok di sini ada 4 orang, di sini ada 4 kayak gitu. Nah, disesuaikan dengan tadi kebutuhannya, kondisi kelasnya kayak gitu, disesuaikan dengan jenjangnya juga. Nah, ini guru-guru sudah menerapkan itu ternyata di perencanaannya. Semoga nanti bisa direalisasikan kayak gitu, dari penataan tempat duduknya, kemudian penataan tata letak untuk display kelasnya juga. Nah, nanti kita akan umumkan di akhir siapa-siapa aja yang dapat untuk hadiahnya hari ini ya. Nah, untuk jenis-jenis display kelas, nah ini Bapak Ibu tentu sudah sangat familiar ya dengan display yang ada di kelasnya masing-masing. Tapi di sini kita akan menguraikan nih, sebenarnya jenis displaynya itu apa aja sih yang ada di kelas kita. Nah, di sini ada papan buletin. Papan buletin ini bisa atau bisa kita sebut papan display, yang bisa tempat khusus untuk kita menempel display-display kelas kita. Bisa dari karya-karya siswa, dari mungkin media pembelajaran,
yang bisa menunjang pembelajaran di kelas, bisa gambar-gambar, poster, kayak gitu yang ditempel di sana. Jadi tempatnya, papannya gitu ya, media tempat menempelnya. Nah, untuk display kelasnya bisa berbentuk portofolio. Yang tadi ya, bisa hasil dari belajar siswa, kayak misalkan tulisan-tulisannya atau hasil-hasil gambarnya yang kemudian jadi portofolio dari anak-anak. Itu bisa ditempatkan di satu map, kemudian ditempel, ditata sesuai dengan nama mereka supaya mudah diakses ketika ada tugas baru lagi. Bisa berbentuk poster. Tadi ada poster pahlawan kayak gitu ya, presiden wakil presiden. Nah, itu bisa. Nah, kemudian ada display prestasi siswa. Nah, mungkin untuk menunjang atau meningkatkan motivasi belajarnya, kita bisa buat di kelas kalau ada yang kelasnya itu menghafal, nah bisa dipajang terkait tentang tingkat hafalan siswa, atau bisa untuk karakter misalkan, nah ada pohon untuk pohon karakter, misalkan pohon kebaikan. Kalau misalkan berbuat kebaikan, tumbuh buahnya matang dan lain sebagainya. Kalau dan lain-lain ya. Kalau misalkan nilainya berbuat kebaikan terus ada mau dikasih bintang, nah itu bisa bintang kelas atau lain-lain, namanya sesuai dengan yang dibutuhkan di kelas itu apa yang mau ditingkatkan, apakah karakternya, misalkan dari segi prestasinya juga atau hafalannya kayak gitu. Bisa dalam bentuk display afirmasi. Nah, ini kalimat-kalimat positif, kalimat-kalimat motivasi, penyemangat siswa, misalkan kayak jaga diri karena sekarang masih kondisi seperti ini, ingin meningkatkan kesadaran anak untuk terus menggunakan masker. Nah, bisa maskermu menyelamatkan temanmu, masker temanmu menyelamatkanmu, dan lain sebagainya, kata-kata seperti itu. Atau teruslah bercita-cita atau dan lain sebagainya, kata-kata motivasi yang bisa meningkatkan motivasi anak tentunya untuk belajar, untuk berbuat kebaikan kayak gitu. Bisa peraturan kelas juga bisa didisplay. Nah, ini kita sudah bahas kemarin untuk manajemen kelas gitu ya, manajemen kelas. Nah, perlu untuk di awal kita membangun budaya positif dengan cara salah satunya itu adalah membuat peraturan kelas yang tentunya disepakati bersama, tidak hanya dibuat oleh guru tapi siswa juga dilibatkan. Hasil kesepakatan bersama itu bisa di-display, bisa dipajang supaya untuk saling mengingatkan kayak gitu. Ada juga display pembelajaran. Nah, ini terkait materi-materi yang tadi, mungkin ada materi yang sifatnya padat, luas, butuh dihafalkan, kayak gitu ya, butuh diingatkan terus, kayak rumus-rumus dan lain sebagainya. Nah, itu perlu juga untuk di-display. Bisa juga bentuknya display informasi terkait apa, jadwal mungkin, kemudian jadwal piket, jadwal pembelajaran, kayak gitu. Nah, itu bisa, atau papan informasi terkait siswa yang tidak hadir, siswa yang hadir. Nah, itu bisa juga dibuat displaynya. Absen juga bisa dibuat displaynya. Nanti kita akan tunjukkan beberapa contoh display juga ya. Display identitas kelas. Nah, bisa foto-foto siswa kita itu ditempel di dalam satu karton, kemudian identitasnya kayak gitu ya, nama, mungkin hobi atau cita-cita, nah kayak gitu. Itu bisa juga kita buat displaynya. Bisa display emosi ya, display emosi kita kemudian supaya kalau kembali lagi kalau di kelas sehat, nah itu perlu kita tahu kan bagaimana sih mental anak kita atau kesehatan mentalnya di hari itu, di minggu itu. Nah, itu bisa kita menggunakan menggunakan display emosi, tahu oh hari ini gimana perasaannya. Nah, itu bisa ditempel dengan emotikon mungkin untuk emosinya hari itu seperti apa. Nah, untuk pojok belajar nih bisa juga kita buat
space atau lokasi yang bisa dijadikan tempat untuk literasi, mungkin seperti itu ya, dengan kemudian buku-bukunya dipajang sedemikian rupa sehingga menarik anak-anak untuk melakukan aktivitas literasi di kelas. Mungkin dengan ada program 15 menit, membaca 15 menit sebelum pembelajaran atau apapun itu sesuai dengan program yang direncanakan oleh Bapak Ibu di kelasnya masing-masing. Kelas 6 di jalur di non bidang lingkaran. Nah, kita diajak nyanyi nih Bapak Ibu. Ya nih Pak Taufik kemana ya? Bapak Ibu bisa bantu saya nggak nih untuk nyanyi sama-sama? Kira-kira nih, ayo. Ini ada yang tahu lagunya? Ya judulnya yang Menanam Jagung. Oh iya. Oke, kita nyanyikan sama-sama tapi liriknya tentang display kelas. Oke, oke. Yuk, 1, 2, 3. Ayo kawan, kita mendisplay. Kita mendisplay. menanam. Liriknya yang ini, Guru. Ambil kertasmu, kita mendisplay dengan gembira. Ambil guntingmu. Guru Yuliana, ayo pimpin Guru. Kita mendisplay dengan gembira. Ayo, Guru Yuliana pimpin ya. Oke, mulai dari awal ya. Kita mendisplay. Satu. Kita mendisplay dengan gembira. Yuk, kita sama-sama ya, Guru. Yuk, 1, 2, 3. Ayo, guru, kita mendisplay. Kita mendisplay dengan gembira. Ambil guntingmu, Ambil ambil kertasmu, kertasmu. Kita mendisplay dengan gembira. Ayo guru, kita mendisplay. Kita mendisplay dengan gembira. Ayo guru, kita mendisplay. Kita mendisplay dengan gembira. Berarti siap untuk berdisplay Bapak Ibu? Ya. Ya, masih ada sisa kertas dan kemudian spidolnya. Siap. Nah, Bapak Ibu, saya kasih. Dia kayak mau kelihatan kayak. Nah, sekarang tantangannya adalah Bapak Ibu akan membuat display afirmasi. Ya, masih ingat display afirmasi itu apa? Jadi, display afirmasi itu adalah tentang kalimat-kalimat motivasi. Ya, kalimat-kalimat motivasi yang membangun. Nah, silakan Bapak Ibu dari gambar ini, kira-kira akan membuat display afirmasi apa? Kata-katanya, kata-kata motivasinya itu apa? Dan tentunya yang menarik. Ya, dibuatnya yang menarik, full color. Misalkan mau gambar ini juga di apa namanya? Displaynya boleh. Misalkan nih contohnya nih. Nah, misalkan membuat gambar yang sama, kemudian ada kalimat motivasinya. Afirmasi dari gambar yang ini. Iya, ini contohnya. Nah, silakan Bapak Ibu membuat versi dari guru-guru SGI di Lombok Tengah. Kira-kira mau buat display afirmasinya itu seperti apa? Boleh memanfaatkan kertas-kertas yang warna-warni boleh. Kertas HPS mau diwarnain pakai spidolnya boleh. Nah, tapi buat semenarik mungkin. Seperti itu. Siap, Bapak Ibu?
Siapa Insya Allah takut? siap. Oke, silahkan guru-guru hebat semuanya bisa mulai membuat karyanya. Maaf guru, harus gambar yang ini? Enggak guru, inspirasinya dari ini. Inspirasinya dari gambar ini, tapi kalau mau ada inspirasi lain lagi, boleh. Boleh, nggak apa-apa. Mau ambil pensilnya doang, atau mau ambil astronotnya aja, atau mungkin temanya tetap tentang ini, misalkan ini mah tentang cita-cita, tetap tentang cita-cita, tetapi dengan gambar yang berbeda boleh. Masalahnya saya nggak bisa gambar, guru. Boleh, dari segi tulisannya yang dipercantik boleh. Yang penting menarik perhatian anak-anak. Kalau misalkan lihat tertarik gitu. Kopi gambarkan kenapa saya ini.
Power. Email Mas 100. Ayo Salehudin sudah? No, sangnya. Maaf guru, ini saya kurang bisa menggambar ceritanya. Ini karya saya. Nggak apa-apa guru. Wah, sudah ada nih guru Pulpennya Erna. saja. Saya stop share dulu deh. Wih, keren tuh, bagus guru. Apa tuh kalimatnya guru? Ini kalimatnya. Selalu berkaryalah demi menggapai cita-citamu. Wih. Lalu berkarya untuk menggapai cita-cita. Nggak bisa Keren, keren, menggambar keren. ceritanya. Oh, itu bagus tuh guru, pensilnya mantap. Yo, tuh jempol dari Makasih. guru lalu Suhaimi. Ada lagi yang sudah nih, mana? Hampir gambar sama. Lah taruh pensil. Kenal leg tegel. Ini kepocel ini Bu, makanya sedikit Om. Oh, tegel. Kalau tulisan yang sah ini belum tahu. Power. Karena tulisan. Power biasa. Power Ranger tidak tulisan. Ada juga yang sudah? Ya Bu, sudah. Coba guru ditunjukkan guru. Semuanya boleh menghidupkan kameranya terus tunjukkan gambarnya. Mau diwarnai sebentar Bu. Oh, masih mewarnai, keren keren. Masih pada mewarnai. Yang power kan B ya. Ilmu. Kuat ini. Power Warna ini menunjukkan makna. Beranian. Iya baik. Beranian, kekuatan. Dia ada filosofinya ini Bu Ayu. Apa saya tulis merah. Terus baik. Ayo Salehudin mana duluan? Mana nih Guru Saleh? Coba ya tangkap sekolah keren-keren Mas. Guru Taufik nih yang dari tadi dicariin sama teman-temannya. Nih Guru Taufik ada nih. Itu senior kita itu, Guru. Iya, Masya Allah. Tapi semangatnya kadang malu nih sama semangatnya beliau. Kalau masalah mengelukis, syekhnya dia. Boleh ditunjukkan hasil karyanya masing-masing ya.
Sudah, Bu. Sudah, mana guru? Boleh ditunjukkan. Bisa dilihat. Oke, knowledge is Power. power. Wey, artinya apa, Pak? Keren, tapi tidak tahu artinya ini. Knowledge is power. Is power. Wih, ilmu pengetahuan adalah kekuatan. Masya Allah. Keren, keren, keren. Gambarnya juga mantap kali, Pak. Iya. Udah kayak yang Asli. di foto tadi. Luar biasa. Kan ikuti contoh yang tadi, Bu. Oh iya, keren, keren, keren. Nanti difotoin ya hasil karyanya, boleh dikirim ke grup. Seperti gambar asli itu dia. Iya, kayak gambar aslinya. Ahli lukis Guru Idham. Ahli lukis. Ya, ada filosofinya juga warnanya itu. Iya, sesuai juga warnanya. Makasih Guru. Ini namanya Guru Idham Khalid ya. Ya, Bu. Oke, terima kasih Guru Idham. Ini ada Guru Yuliana juga. Apa nih gambarnya nih? Coba dibacakan Guru. Jangan takut menggapainya, karena hanya dengan benda kecil ini kamu bisa meraihnya. Woi, meraih apa nih Guru? Bintang kan? Mimpi. Oh, berarti arahnya ke Makanya bintang ada itu. gambar bintangnya. Oke. Bisa meraih bintang dengan ballpoint ya. Keren-keren filosofinya bagus. Terima kasih Guru Yuliana Utari. Keren, keren, keren. Ada lagi nih hasil karyanya difoto ya Guru, terus dikirim ke grup kita. Ya. Nanti silakan dikirim ke kita, Bapak Ibu. Guru Syariah, Guru Zulfikiana mana? Mana nih, gitu ya. Nah, saya izin untuk sambil share screen aja, sambil boleh mengerjakan gitu ya. Beberapa contoh display kayak gitu. Di sini ada untuk display matematika, ada perkalian 5 gitu ya, ada bangun datar, kemudian ada kelipatan di sini. Nah, ini tergantung materinya. Ada juga apa namanya? Bahasa Inggris gitu ya, mengenal angka dalam bahasa Inggris. Nah, kalau yang ini biasanya kita kenalnya Google gitu ya. Anak-anak tuh pasti tahu tuh Google pencarian. Nah, ini kita bisa membuatnya untuk belajar kata nih. Menyusun kata dari huruf-huruf ini, mengenalkan kosakata baru setiap harinya, misalkan hitam, ini kan bisa jadi kata hitam. Nah, besoknya lagi anak-anak bisa bermain dengan kartu ini, membuat kata yang baru kayak gitu. Di sini juga ada apa namanya tempat huruf tambahan lagi yang bisa kemudian diganti di sini setiap hari gitu, terus nanti ada membuat kata yang baru. Nah, ini juga
identitas kelasnya supaya anak-anak ketika masuk kelas nih, when you enter this classroom you are important, a teammate, mathematician. Nah, jadi kalau sudah masuk kelas ini mereka itu agar merasa bahwa mereka itu adalah orang-orang yang penting. Mereka adalah anak-anak yang dicintai, supaya mereka merasa bahwa mereka itu adalah ilmuwan, kayak gitu kan. Karena mereka punya tadi cita-citanya pasti beragam macam-macam. Ada yang mau jadi astronot mungkin ya, ada mau jadi dokter. Nah, itu bisa dimotivasi dengan apa namanya itu, pintunya sudah ada ini. Nah, kalau yang ini, nah biasanya kita kan jadwalnya langsung ya hari Senin, misalkan pelajaran apa aja. Nah, misalkan nih ada programnya di kelas. Nah, kalau jam ini juga kalian mengenalkan jam juga. Ini kan ada pelajaran jam untuk anak-anak. Nah, kalau jam 9 itu waktunya program literasi misalkan. Nah, kalau jam setengah 10 kegiatannya apa? Membaca. Kegiatannya ada istirahat dulu, kemudian ada mungkin nanti pembelajaran seni, ada pelajaran matematika. Nah, itu jadi tidak monoton. Bentuk jadwalnya itu seperti Senin, misalkan matematika, bahasa atau tema apa. Nah, tapi jadwalnya dibuat nih per jamnya kayak gitu. Jadi bisa belajar tentang jam juga, tapi juga sebagai informasi untuk kegiatan di kelas. Nah, kita juga bisa menggunakan apa namanya jenis tulisan yang berbeda-beda. Kalau kita lihat di sini bentuk tulisannya macam-macam ya, tetapi tetap kalau misalkan pakai huruf besar semua, karena ini nanti tidak ada sambil mengenalkan bagaimana cara penulisan. Tidak ada kemudian yang huruf besar tidak sesuai tempatnya kayak gitu. Ini kan kayak we respect each other. Nah, W-nya karena huruf pertama, makanya pakai huruf kapital, yang lain tidak boleh pakai kapital, kayak gitu-gitu. Jadi tetap, walaupun kita tetap selain keindahan, tetapi pembelajarannya juga tetap harus ada. Kita harus memperhatikan, tidak boleh ada typo, kayak gitu. Kemudian secara huruf kapital, huruf kecilnya juga sesuai. Besar hurufnya juga bisa terlihat oleh siswa dimanapun mereka berdiri, terlihat, kayak gitu. Itu perlu disesuaikan juga. Nah, ini karena ini di kelas tinggi ya, di SMP SMA, karena sudah main Twitter, sudah main Instagram, mungkin jadi dibuatnya itu kayak model Twitter gitu, yang trending topik kira-kira apa, kayak gitu. Nah, ini untuk tempat literasi, misalkan anak-anak membuat karya dalam bentuk cerita misalkan, nah mau ditempel hasil mungkin puisi, bisa penempelannya seperti ini, sambil di tengahnya itu ada kalimat motivasi, membaca membuatmu melihat dunia kah, atau membaca membuatmu berimajinasi, memiliki sayap, dan lain sebagainya. Nah, kalau yang ini let's reflect. Jadi refleksi. Kalau misalkan kan kita biasanya di akhir pembelajaran itu kita tanya apa yang sudah dipelajari, bagaimana kemudian perasaannya setelah mempelajari pelajaran tersebut, apa yang kemudian bisa difahami, yang belum bisa difahami. Nah, itu bisa juga dibuat displaynya. Nah, kalau yang ini papan tulisnya ya, dibuat seperti pertunjukan di panggung kayak gitu. Nah, kalau yang ini penataan bukunya. Tapi diusahakan memang ini terlalu tinggi ya kalau saya ini kan kurang bisa dijangkau. Jadi disesuaikan lagi dengan misalkan tinggi siswanya. Tapi kan kalau kita lihat jaraknya memang tidak terlalu jauh dari tempat pijakan. Jadi kalau untuk kelas
tinggi, mungkin ini masih pas untuk bisa dijangkau untuk bukunya kalau misalkan mau baca. Tapi untuk kelas rendah mungkin bisa ditata ulang lagi gimana caranya supaya tetap terdisplay buku-bukunya tapi tetap bisa dijangkau oleh siswa juga. Nah, itu tadi contoh dari, nah ini matematika ya, penjumlahan. Misalkan 3 tambah 2, nanti diambil di sini 3, ambil kemudian masukkan sini 2, hasilnya ada di sini. Ini bisa jadi media pembelajaran, bisa di-display juga. Nah, itu tadi bentuk dari contoh-contoh ya, display kelas. Untuk kemudian nanti setelah ini kita ada tugas. Nah, ini udah banyak yang ngirim nih fotonya. Wah, terima kasih. Guru Erna, Guru Yuliana, Guru Idham yang sudah. Absennya ada di ini ya, Guru, di kolom chat. Ada yang cari absen, ada di kolom chat. Bisa dikirimkan kembali nanti. Untuk tugas untuk gambarnya masih boleh dikirim ya Guru. Kemudian untuk tugasnya yang terakhir itu adalah nanti guru akan membuat perencanaan display kelas. Seperti biasa ya, tindak lanjut untuk hari ini, apa nih yang mau kita lakukan, kemudian action-nya, aksi nyatanya di kelas guru masing-masing. Nah, nanti guru buat perencanaannya, kayak gitu, apalagi ini mendekati tadi ya, tahun kita akan masuk ke semester yang baru, kayak gitu. Nah, perlu untuk kita kemudian merencanakan kira-kira kelas saya ini mau dirancang seperti apa supaya lebih baru, anak-anak senang masuk kelas, wah tempat duduknya penataannya baru, kelasnya juga suasananya baru, padahal kelasnya lama gitu, tapi dengan suasana yang baru. Nah, nanti dibuat perencanaannya seperti ini Guru. Nanti kita tentukan dulu temanya itu apa, atau bisa tema kelas, bisa tema dari pembelajaran yang mau di-display. Terus judul displaynya apa, kemudian tentang materinya itu materi apa kira-kira. Kita usahakan yang mau direncanakan ini adalah ini ya, terkait informasi pembelajaran kayak gitu, display pembelajaran. Jadi materinya itu tentang apa, Bapak Ibu butuh bahannya apa saja, alat bahannya apa saja, kemudian cara buatnya itu kira-kira seperti apa, ya langkah-langkah buatnya itu apa, kemudian mau meletakkannya itu di mana, ya di dinding ataukah di lantai, mungkin karena terkait pembelajaran bisa aja di lantai, bisa di dinding. Nah, terus kemudian dibuat seperti yang tadi. Jadi kan sudah buat contoh afirmasi ya. Nah, kira-kira di sini digambar juga nanti displaynya itu bentuknya seperti apa, seperti tugas yang tadi sebelumnya. Gitu Guru. Nah, ini jadi tugas saja karena kita sudah hampir 12:30. Azan juga, jadi ini jadi tugas saja kayak gitu. Dikirimnya sebenarnya di LMS juga ada, jadi nanti dikirimnya langsung boleh kalau mau diskusi dulu dikirim ke grup, kemudian dimasukkan di LMS. Tapi nanti yang akan diperiksa itu yang di LMS kayak gitu ya. Wih, Guru ini apa tuh? Wah, sudah merancang kelasnya nih. New 3D nih, 3 dimensi, bukan gambar lagi. Bangku-bangkunya mana nih, Guru? Apanya? Bangku-bangkunya. Oh, ini rencana. Kita mau
buat sebagai media. Oh, media apa nih guru? Misalnya di pembelajaran IPA, kebun binatang. Oh. Kita penuhkan dengan gambar-gambar hewan. Ataukah nanti di kelas 6 misalnya planet. Nah, bisa dalam bentuk diorama berarti ya? Ya, diorama. Oke. Ini sedang kita rancang bersama guru-guru. Wih, keren. Keren. Jadi proyek guru-guru sekarang nih buat itu berarti. Kreatif ya guru-gurunya. Nah, ini saya kirimkan filenya ke grup. Nanti monggo silahkan Bapak Ibu merancang rencana display kelasnya, mulai dari perencanaannya kapan sih kira-kira mau dibuat, tema dari displaynya apa, kemudian judulnya apa. Temanya ini bisa dari tema ini ya, tema pembelajarannya. Kemudian judulnya itu apa? Misalkan tema 1 tentang lingkungan, judulnya lingkungan rumahku atau lingkungan kelasku atau apa kayak gitu. Kemudian uraian materinya itu apa? Kemudian butuh alat bahannya itu apa aja, misalnya gunting, kertas, karton, lem, dan lain sebagainya. Cara buatnya gimana? Misalkan buat gambar terlebih dahulu atau kumpulkan foto siswa dengan orang tuanya, lalu di-display, ditempel, seperti apa. Nah, itu tergantung dari cara pembuatannya seperti apa. Dan kemudian mau ditempel di mana. Kemudian contoh atau kira-kira nih displaynya itu akan berbentuk seperti apa, dibuat gambarnya. Kalau tadi Bapak Ibu sudah coba untuk membuat gambar dari display afirmasi, nah ini display pembelajaran kayak gitu. Itu ya guru ya untuk tugasnya. Yang ini saya kirimkan ke grup nanti biar bisa langsung diisi. Seperti itu guru-guru hebat semuanya terkait tentang materi display hari ini. Jika ada pertanyaan, monggo dipersilahkan sebelum kita umumkan nih hari ini yang teraktif dan yang tugasnya juga tadi ya sudah lengkap mengerjakan dan sudah bagus. Tentunya tugas-tugasnya yang 2 itu tadi. Sudah ada nama nih dikantongi. Monggo silakan jika ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum kita tutup dan kita akhiri pertemuan hari ini. Izin nanya guru. Nggih, sila. Dari siapa nih? Guru Idham. Monggo guru. Yang masih saya bingungkan cara mengatur posisi tempat duduk anak. Yang jumlah siswanya banyak dan ruangannya kecil. Ruangannya kecil tapi siswanya banyak gitu ya? Oke. Ukuran kelas 7x8. Jumlah siswa 36. Berarti jumlah mejanya itu 18. Mejanya 18. Oke. Kalau kita atur seperti yang tadi tidak muat ya. Nggak muat ya. Kalau 2 layer gitu guru? 2 layer gitu guru? Untuk sementara posisi duduknya saya atur berderet. Berderet. Jadi kayak ini yang apa namanya tradisional biasa. Ya. Oke. Kalau yang itu muat. Kalau untuk siswanya guru? Siswanya? Bentuk tubuh bervariasi, ada yang besar, ada yang kecil. Makanya diaturnya yang kecil dulu di depan, yang besar di belakang. Boleh seperti itu. Sebenarnya itu tidak ini ya guru, tidak kemudian tidak salah untuk terus kita pakai kita tempat duduknya tradisional itu nggak salah. Nah tapi kalau misalkan nih mau kerja kelompok itu gimana biasanya guru Idham? Ya kita atur lagi. Nah, kalau misalkan bentuknya itu sudah berkelompok-kelompok, jadi kan ada berapa meja bangku tadi guru? Mejanya
16. Nah, dia Bu, artinya kalau kelompok 4 orang yang duduk begitu. Oh, oke. Jadi tergantung ya, kalau berempat tinggal putar arah gitu. Nah, kalau misalkan duduknya bisa juga dibuat dari awal bentuk yang ini, Guru. Maaf, bentar ya. Mana dia? Nah, yang ini juga bisa nih, Guru. Model yang ini. Jadi bisa berkelompok-kelompok. Kalau 36 misalkan mau dikelompokkan kalau 6 jadi 6 ya. Tapi nanti terlalu ini dia butuhnya. Nah, mejanya misalkan dipakai mejanya 2, nah tapi kesulitan nanti yang bagian tengahnya. Kalau dibagi 4, 36 bagi 4 nanti bisa jadi 8 ya. 9 ya. 9 meja. Tetap ini ya, tetap enggak cukup ya. Kalau misalkan bentuknya berkelompok gini, Guru memungkinkan enggak? Jadi dikelompokkan 2 meja dengan 4 siswa. Jadi nanti akan ada 9 tempat gitu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 berarti. Bisa juga kalau misalkan memang pembelajarannya itu sudah dirancang berkelompok, atau bisa juga walaupun tidak berkelompok tetap tempat duduknya berkelompok seperti ini juga ini memungkinkan. Atau letter U tapi 2 layer gitu, 2 layer. Jadi tetap bisa kita harus tapi memastikan bahwa mereka kalau keluar masuk di mejanya itu tidak terhalang. Kalau dia U tapi nanti takutnya nih yang di tengah-tengah ini susah untuk ini kan, tapi gampang nih, tinggal bangkunya aja dimundurin bisa langsung keluar kan. Nah, kalau 2 layer juga bisa seperti itu. Jadi di sini jadi berlapis gitu, Guru. Berlapis di sini juga ada. Itu juga bisa. Tapi dengan jarak antara yang pertama dan kedua ini agak lumayan ini supaya lebih enak untuk keluarnya. Anak-anak kalau misalkan mau keluar itu juga bisa. Yang ini juga bisa. Yang model tradisional seperti ini juga tidak masalah, Guru. Tidak masalah. Tetap boleh dengan keadaan kondisi kelasnya seperti itu, enggak apa-apa. Nah, itu mungkin yang paling memungkinkan untuk diaplikasikan. Karena kalau misalkan kayak model kalau kita perkuliahan gitu kan juga boleh tuh, Guru, yang nama istilahnya ya. Jadi tidak bentuk V, cuman agak melengkung gitu, tapi berlapis-lapis kayak U, tapi tidak U secara tidak U utuh gini, tapi melengkung seperti itu, melengkung seperti ini. Nah, itu juga bisa. Itu muat banyak memang, tapi aksesnya yang sedikit susah kalau misalkan pakai itu. Jadi kalau misalkan mau aksesnya tetap mudah dan muat, yang paling memungkinkan tradisional, U dengan 2 layer atau berkelompok-kelompok seperti ini. Itu juga bisa. Gitu sih, Guru Idham. Tapi kalau bangku yang 1 meja untuk 2 orang itu kayaknya sulit itu. Sempit ruangannya. Sempit ya. Iya. Berarti tidak yang aksesibilitas yang fleksibel untuk bisa diangkat-angkat gitu ya, Guru ya? Ya. Oleh anak. Oke.
tradisional nggak apa-apa guru, nggak apa-apa, tapi bisa disiasati dengan misal ganti-ganti temen, bisa supaya untuk setiap bulan. Nah itu bulan. Jumlahnya juga sama laki. Iya. Gitu, Nggih. Jadi paling tidak suasananya baru gitu ya, teman duduknya. Setiap tanggal 29. Setiap tanggal 29. Wah, keren. Nah, ini bisa menjadi hal yang baru juga nih, pembelajaran untuk ini kita. Oh, ternyata Guru Idham sudah mempraktekkan itu. Mantap Guru. Dengan kepala sekolah saya juga. Nah, Guru Imi nih. Wah, guru-gurunya luar biasa. Menginspirasi. Terima kasih Guru Idham. Oke, tugasnya saya kirim ke grup ya Guru. Nanti monggo silahkan di. Kalau tanya 9. Oke, Guru untuk tugasnya sudah dikirimkan ke grup, guys. Silahkan nanti Bapak Ibu bisa mengaksesnya dan segera diselesaikan untuk tugas-tugasnya dikirimkan ke LMS seperti itu. Nah sekarang jika tidak masih ada pertanyaan, Guru, udah 12:30 ya. Untuk Bapak Ibu yang hari ini sudah sudah Masya Allah sudah mengikuti dari awal sampai saat ini, mengerjakan juga tugas-tugasnya dengan sangat-sangat baik, terima kasih banyak. Tetapi karena keterbatasan harus dipilih beberapa gitu ya, jadi ada 3 orang yang insya Allah nanti ketika observasi kita bawakan rewardnya untuk hari ini. Ada 3 orang nih, Guru. Ada 3 orang. Yang pertama ada Guru. Wah, sudah nggak ada nih. Kayaknya terlempar ya. Tadi ada Guru Erna dari SDN 1 Mangkung ya. Guru Erna. Mas Juring. Ya, mohon maaf. SDN 1 Mas Juring, Guru Ernawati. Untuk teman-temannya nanti bisa disampaikan. Guru Ernawati, kemudian ada Guru Yuliana Utari dari SDN 1 Batu Jai, Guru ya? Iya. Yang terakhir ada Guru Idham Khalid dari SDN Kentawang. Ya, oke, itu 3 orang guru yang jadi kategori teraktif nih hari ini dengan yang sudah menyelesaikan tugas-tugasnya juga. Terima kasih untuk guru-guru hebat semuanya. Nanti rewardnya dibawakan insya Allah kalau saya nanti insya Allah ke SDN 1 Batu Jai, yang lain yang titip nanti ya sama. Siap, ditunggu Guru. Yes, siap, insya Allah. Hari Senin Guru kalau misalkan tidak, nanti lah kita diskusi ya di luar ini untuk diskusi jadwal. Begitu guru-guru hebat semuanya. Selamat untuk 3 orang guru yang tadi. Tetap semangat untuk guru-guru lainnya, semuanya sudah baik, semuanya sudah aktif, semuanya sudah mengikuti dari awal sampai akhir, tapi karena memang harus dipilih beberapa gitu ya, jadi dipilih 3 orang tadi. Maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Sedikit Guru Ayu. Oke, silakan Guru Imi. Ini tambahan. Jadi ketika nanti teman-teman ini membuat display, jadi usahakan untuk memanfaatkan barang bekas, supaya apa yang ada di lingkungan sekolah itu ya kita manfaatkan, seperti botol-botol aqua, kemudian kardus dan lain sebagainya.
Jadi supaya guru-guru ini supaya aktif, inovatif, gitu. Bukan hanya mengandalkan beli di toko gitu. Betul. Terima kasih. Terima kasih Guru Imi sudah diingatkan. Ya, kalau lihat tadi beberapa contoh juga menggunakan barang bekas ya Guru ya. Ada botol bekas yang dipakai, kemudian ada juga kertas-kertas bekas yang kalau tadi misalkan ini sudah ada yang ditulis tapi masih ada yang kosong di belakangnya. Nah, itu bisa dipakai juga kalau misalkan tidak dimanfaatkan kayak gitu ya, daripada dibuang. Nah, itu bisa dipakai bagian belakangnya untuk buat display, karena kan nanti tetap diwarnai jadi tertindih kayak gitu. Botol-botol bekas, mungkin kertas-kertas apa namanya juga tuh, plastik-plastik gitu untuk sebagai bahan pembelajaran juga boleh. Terima kasih Guru Imi untuk tambahannya. Gitu kalau dari saya Guru Evo, saya kembalikan Guru Saiful Fahmi. Silahkan. Terima kasih Guru Ayu atas penyampaiannya. Alhamdulillah kita sudah selesai sampai jam 12.35 menit. Untuk observasi nanti kita informasikan lagi Guru di grup. Mudah-mudahan tidak ada kendala. Kalau memang untuk Monef akan dilaksanakan hari Senin, berarti nanti kita undurkan untuk observasi. Tetapi kalau memang observasi Monefnya hari Selasa seperti di jadwal, nanti kita observasi bisa mulai hari Senin. Selebihnya nanti kita kirim informasinya di grup. Baik Guru, kalau tidak ada pertanyaan, kita tutup kegiatan kita pada siang hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada semua peserta yang bisa mengikuti kegiatan kita sampai akhir. Sekian, saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guru-guru hebat semuanya. Selamat isoma ya. Izin live Guru. Siap. Nanti titip ya Guru untuk guru-guru yang lain. Siap.